Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ma yajri majra ni'ma wa bi'sa fi ifadatil madhi wa dhammi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibn Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai ni'ma dan bi'sa. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai ma yajri majra ni'ma wa bi'sa fi ifadatil madhi wa dhammi, yaitu kata yang menempati kedudukan ni'ma dan bi'sa. Dari sisi kata tersebut itu membawa makna al-madhu, yaitu pujian, dan juga adz-dhammu, yaitu celaan. Artinya di dalam bahasa Arab itu ada kata lain yang dia itu menempati kedudukannya ni'ma dan bi'sa dari sisi makna dan juga dari sisi hukumnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-492. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, waj'al kabi'sa sa'a waj'al fa'ula min dhi thalathatin ka ni'ma musjala. Maka beliau mengatakan waja'al kabi'sa sa'a, atau waja'al sa'a kabi'sa. Maka jadikanlah sa'a itu seperti bi'sa dari sisi maknanya dan juga hukumnya. Artinya sa'a itu bisa menempati kedudukan bi'sa dari sisi makna dan juga hukum. Kemudian beliau melanjutkan waja'al fa'ula min dhi thalathatin ka ni'ma musjala. Dan jadikanlah wazan fa'ula dari setiap fi'il yang thulathi. Min dhi thalathatin, dari setiap fi'il yang dia itu thulathi. Ka ni'ma, jadikanlah fa'ula itu seperti ni'ma. Artinya dari sisi makna dan hukum itu sama seperti ni'ma. Musjala, artinya secara mutlak tanpa ada batasan atau ikatan yang lain. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini dan beliau mengatakan, lamma faragha Ibnu Malikin rahimahullahu min ahkami ni'ma wa bi'sa. Setelah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala selesai menjelaskan mengenai hukum-hukum ni'ma dan bi'sa, syara'a fi bayani ma jara majrahuma. Maka beliau mulai menjelaskan mengenai kata yang menempati kedudukan dari keduanya, atau mengalir seperti alirannya keduanya, ni'ma dan bi'sa. Artinya dia bisa mengambil makna dan hukumnya. Maka beliau melanjutkan fayusta'malu fi dhammi sa'a isti'mala bi'sa. Fayusta'malu fi dhammi sa'a isti'mala bi'sa. Maka sa'a itu dapat digunakan untuk konteks celaan sebagaimana konteks yang sama dengan bi'sa. Atau sa'a itu dapat menempati kedudukan bi'sa dari sisi penggunaan maknanya. Wa ta'khudhu ahkamaha. Kemudian bi'sa itu dapat mengambil, sa'a itu dapat mengambil
hukum-hukum dari bi'sa. Nahwu contohnya sa'ar-rajulu Abu Jahlin. Sa'ar-rajulu Abu Jahlin. Seburuk-buruk laki-laki itu adalah Abu Jahal. Maka di sini sa'a di sini itu secara hukum dan makna itu sama seperti bi'sa. Maka seolah-olah dikatakan bi'sar rajulu Abu Jahlin. Seburuk-buruk laki-laki itu adalah Abu Jahal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-177. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Sa'a mathalanil qawmul ladzina kadzabu biayatina. Sa'a mathalanil qawmul ladzina kadzabu biayatina. Maka sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka di sini fasa'a, maka sa'a yang ada pada ayat ini fi'lun madin jamidun li insya'iz dzammi. Itu merupakan fi'il madhi yang dia itu fi'il jamid, berarti dia tidak mutasarrif, tidak dapat ditasrif, li insya'iz dzammi, untuk mengungkapkan celaan. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Dan fa'il dari sa'a pada ayat ini, ya kita lihat tidak ada secara lafadz, maka itu adalah fa'ilnya dhamir mustatir, yang hukum mustatirnya, hukum tersembunyinya itu wajib. Taqdiruhu huwa, yang takdirnya itu adalah huwa. Mathalan tamyizun mansubun. Kemudian lafadz mathalan itu adalah tamyiz yang mansub. Wa huwa mufassirun li fa'ili sa'a. Dan tamyiz tersebut itu menafsirkan fa'il dari sa'a. Ini sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Al-qawmu mubtada'un mu'akhkharun. Dan al-qawmu pada ayat tersebut itu sebagai mubtada' yang diakhirkan. Wa huwal makhsusu bidzammi. Dan itu adalah yang dikhususkan atau menjadi pihak yang dicela. Wal jumlatu qablahu khabarun muqaddamun. Dan jumlah sebelum dari al-qawmu itu adalah khabar yang didahulukan. Alladzina na'tun li al-qawmu. Dan lafadz alladzina itu na'at dari lafadz al-qawmu. Kemudian beliau melanjutkan, wa mimma yajri majra ni'ma wa bi'sa fit dalalati 'alal madhi wadh-dhammi. Ya, kemudian di antara kata yang dapat menempati kedudukan ni'ma dan bi'sa, dari sisi dia itu dapat membawa makna atau dia itu menunjukkan makna pujian dan juga celaan, itu adalah kullu fi'lin thulathiyin, yaitu setiap fi'il thulathi yang sholihin atau sholihun, ya sholihin lit ta'ajjubi minhu, yang dia itu memungkinkan untuk dibawa kepada makna ta'ajjub. Jadi setiap fi'il thulathi yang memungkinkan dibawa ke bentuk ta'ajjub, menunjukkan makna kagum, ini juga sudah dibahas sebelumnya. Maka itu dapat menempati kedudukan ni'ma dan bi'sa. Fayajuzu isti'maluhu ala wazni fa'ula bi dhammil aini. Maka fi'il-fi'il tersebut itu boleh digunakan mengikuti wazan fa'ula. Berarti dia itu didommahkan ainul fi'ilnya. Imma bil asolati, ya baik dommahnya ain tersebut
itu memang asalnya, secara asalnya itu memang fi'il tersebut itu ainul fi'ilnya dhammah. Contohnya apa? Syarufa, mulia. Ya, itu memang asalnya itu dia ainul fi'ilnya itu dhammah, ya syarufa, mulia. Kemudian karuma, ya sama mulia atau agung. Itu juga dia itu asalnya memang ro di situ ainul fi'ilnya dhammah. Kemudian hasuna, ya hasuna, baik. Itu juga asalnya ainul fi'ilnya itu dhammah. Au bitahwili, atau diubah, ya mengalami perubahan atau diubah ke wazan tersebut. Jadi misalnya ada fi'il yang asalnya itu tidak fa'ula, tetapi kemudian dibuat menjadi fa'ula, diubah. Contohnya apa? Fahuma, ya fahuma. Maka fahuma itu asalnya adalah fahima, fa'ila. Namun di sini ya memahami. Maka di sini diubah menjadi fahuma. Kemudian wa jahula, ya jahula. Jahula asalnya adalah jahila. Kemudian diubah mengikuti wazan fa'ula. Ya jahila itu ya tidak tahu atau bodoh. Kemudian contoh yang lain itu adalah baru'a. Baru'a itu asalnya adalah baro'a. Ya, dia itu ya, mahir, piawai. Maka di sini bisa diubah menjadi baru'a. Kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan penjelasan tadi. Maka di sini beliau menjelaskan, yara ba'dun nuhati annahu la yajuzu tahwilu hadhil af'ali wa ma syabahaha ila fa'ula bidhammil aini. Ini berarti ada perbedaan pendapat. Nah, sebagian ulama nahwu itu berpendapat annahu la yajuzu tahwilu hadhil af'ali, bahwa tidak boleh mengubah fi'il-fi'il tadi. Ya, seperti tadi fahima, jahila dan baro'a, wa ma syabahaha, dan juga fi'il-fi'il yang serupa dengan itu. Ya, tidak boleh diubah ke apa? Ila fa'ula bidhammil aini. Ya, ke bentuk fa'ula dengan mendommahkan ain. Mengapa? Li'anna hadat tahwila ghairu masmu'in. Nah, ini pendapat yang kuat. Alasannya, karena pengubahan seperti ini itu tidak terdengar, ya, tidak pernah didapati dari penggunaan bahasa Arab orang terdahulu, ya orang-orang yang fasih. Namun di sini wal haqqu al jawazu. Nah, akan tetapi menurut penulis yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang benar itu boleh. Ya boleh mengubah dari tadi fahima menjadi fahuma, itu boleh. Mengapa? Liwurudihi an ba'dil qabailil arabiyyati. Ya, karena ternyata itu didapati atau diriwayatkan dari sebagian kabilah Arab. Ala ma naqlahul Khudariyu fi hasyiyatihi. Ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Khudari dalam hasyiyah beliau. Ya, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid kedua, safhata 45 pada halaman 45. Anis Suyuti. Ya, Al-Khudari itu meriwayatkan dari As-Suyuti. Kemudian beliau melanjutkan waqad mathala benu mathala mungkin ya lebih tepat mathala. Wa qad mathala Ibnu Malikin bi hadhil af'ali fi syarhihi 'alal kafiyati. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala juga memberikan contoh
dengan fiil-fiil ini pada syarah beliau terhadap kitab Al-Kafiyah Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid kedua, kemudian Safhata Khamsa Asyrata wa Mi'atin wa Alfin pada halaman 1115. Wa ibnuhu fi syarhihi 'alal Alfiyati, dan juga anak beliau yaitu anak dari Ibnu Malik rahimahullahu taala, kita mengetahui salah satu syarah dari Alfiyah itu adalah syarah Ibnu Nazim, syarah dari anaknya Ibnu Malik. Anaknya Ibnu Malik, ya betul. Kemudian yaitu syarah dari anak beliau terhadap kitab Alfiyah. Safhata arba'in wa sab'ina wa arba'imi'atin, halaman 474. Kita lanjutkan. Taqulu, ya maka engkau dapat mengatakan dalam sebuah jumlah itu syarufar rajulu Khalidun. Ya, syarufar rajulu Khalidun. Yaitu sebaik-baik lelaki itu adalah Khalid. Wa la'uma rajulan Aisamun. Ya, la'uma rajulan Aisamun. Seburuk-buruk laki-laki itu adalah Aisam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-5, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya, betapa besarnya perkataan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Fa kaburo, maka kaburo yang ada pada ayat ini fi'lun madhin li insya'iz zammi. Itu adalah fi'il madhi untuk mengungkapkan celaan. Ya. Kemudian sehingga mungkin terjemahan yang lebih tepat kalau dari sisi makna itu adalah betapa buruknya kata-kata yang keluar dari mulut-mulut mereka. Ya, karena ini untuk menunjukkan celaan. Kemudian at-ta'u lit-ta'nitsi, dan tak yang ada pada kaburat itu adalah untuk menunjukkan ta'nits. Karena tamyiznya yaitu kalimatan di sini yang menjelaskan fa'il itu adalah muannats. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban, dan fa'il dari kaburat itu adalah dhamir mustatir yang wajib tersembunyi. Taqdiruhu hiya, yang takdirnya adalah hiya. Ya, karena kalimatan itu muannats. Yufassiruhu tamyizu, yang hiya ini ditafsirkan oleh tamyiz. Kalimatan tamyizun mansubun, dan lafadz kalimatan itu adalah tamyiz yang mansub. Kemudian beliau melanjutkan, wa huwa bihadhihi siyaghati ya'khudhu ahkama ni'ma wa bi'sa minal jumudi. Maka kata tersebut, atau kata-kata yang dijelaskan sebelumnya yang mengikuti wazan fa'ula, dengan sighah ini, dengan bentuk ini, itu ya'khudhu ahkama ni'ma wa bi'sa. Itu mengambil hukum dari ni'ma dan bi'sa. Apa saja hukum dari ni'ma dan bi'sa yang diambil? Minal jumudi. Ya, yang pertama itu adalah fi'il tersebut menjadi fi'il yang jamid. Ya, fi'il tersebut itu ketika sudah membawa makna ni'ma dan bi'sa itu menjadi fi'il yang jamid. Tidak bisa ditasrif. Fala mudhari'a lahu, maka fi'il tadi kabura, syarufa, lauma tidak memiliki mudhari'. Wala amro, dan juga tidak memiliki fi'il amr. Wala ghairuha minal mushtaqqati, dan juga tidak ada tidak ada bentuk-bentuk atau turunan-turunan yang lain dari kata tersebut. Jadi fi'ilnya fi'il jamid. Kama ya'khudul ahkamal mutaqaddimata lil fa'ili. Nah, sebagaimana dia mengambil hukum-hukum yang sebelumnya, yang telah dijelaskan
sebelumnya. Lil fa'ili, ya bagi fa'ilnya, terkait fa'ilnya. Wal makhsusi, dan juga yang terkait makhsus, yang dikhususkan untuk dipuji atau dicela. Ma'al infiradi fi ba'dil ahkami, ya walaupun dia bersendirian atau dia itu memiliki perbedaan dengan ni'ma dan bi'sa pada sebagian hukum. Jadi walaupun tadi fi'il fa'ula tadi itu dia mengambil hukum ni'ma dan bi'sa, namun ternyata dia juga infirad, dia itu memiliki hukum yang berbeda, dia bersendiri memiliki hukum yang berbeda. Minha, di antara hukum yang berbeda tersebut, itu adalah anna hadzan naw'a minal af'ali yufidul madha al-khassa bihi. Ya anna hadzan naw'a minal af'ali yufidul madha al-khassa bihi. Yaitu jenis dari fi'il ini itu membawa makna pujian yang khusus, wa dzammal khassa, dan juga celaan yang khusus. Ma'al ma'nal asli lil fi'li. Ya meskipun dia tetap membawa makna asal dari fi'ilnya. Jadi jenis fi'il ini tuh menunjukkan pujian atau celaan yang khusus dengan tetap membawa makna asal dari fi'ilnya tersebut. Wal isy'ari bit ta'ajjubi. Nah, kemudian dia itu dengan mengikuti wazan ini itu memberikan kesan ta'ajjub, yaitu kekaguman. Fa fi mithli, maka pada contoh adalal hakimu. Ya adalal hakimu. Ya kalau adalal hakimu itu hakim tersebut adil. Tapi taqulu, engkau mengatakan, ya engkau menggunakan kaidah ini menjadi adulal hakimu. Ya adulal hakimu. Nah, maknanya jadi apa? Betapa adilnya hakim tersebut. Fayufidu hadat tarkibul jadidu, ya maka susunan yang baru ini, yang tadinya adalah itu menjadi adula, al-ma'na berarti menjadi maf'ul ya. Berarti fayufidu hadat tarkibul jadidu al-ma'nal lughawiyya lil fi'li. Maka susunan yang baru ini, yang tadinya menjadi adalah menjadi adula, itu membawa atau memberikan makna asal, makna lughawi yang dimiliki oleh fi'il. Ya. Yaitu apa? Keadilan. Jadi makna asal yang dibawa oleh fi'il adalah keadilan. Wa madhal hakimi bil adli faqat. Ya, dan juga memuji hakim tersebut dengan keadilan saja. Ma'at ta'ajjubi, nah disertai dengan makna ta'jub, ya, betapa adilnya hakim tersebut. Wa i'rabuhu, dan i'rab dari jumlah tersebut, adula fi'lun madhin jamidun li insya'il madkhil khassi. Adula adalah fi'il madhi yang jamid untuk membawa makna pujian yang khusus. Kemudian al-hakimu fa'ilun marfu'un bid dhammati, dan lafadz al-hakimu adalah fa'il yang marfu' dengan dhammah. Nah, itu hukum yang pertama yang dia itu berbeda dengan ni'ma dan bi'sa. Ats-tsani, hukum yang kedua, sihhatu wuqu'i fa'ili hadzal fi'li khaliyan min al. Yaitu memungkinkan fa'il dari fi'il tersebut yang diubah menjadi wazan fa'ulat tadi, khaliyan min al, itu kosong dari al. Jadi fa'ilnya di sini itu boleh datang tanpa al. Wa mimma yushtaratu fi fa'ili ni'ma. Ya. Dan al tersebut itu
Tidak wajib didatangkan, ya al tersebut tidak wajib didatangkan untuk fa'ilnya fi'il-fi'il tersebut. Ya, karena apa? Wa mimma yushtaratu fi fa'ili ni'mah. Dan itu merupakan hal yang disyaratkan pada fa'il ni'mah. Kita tahu bahwa fa'ilnya ni'mah itu harus datang dengan al. Atau diidhofahkan dengan lafadz yang ada alnya. Atau diidhofahkan kepada mudhof yang mudhof ilaihinya ada alnya. Ya, maka di sini disyaratkan seperti itu. Akan tetapi untuk fi'il yang mengikuti wazan fa'ula tidak demikian. Fataqulu, maka engkau boleh mengatakan adula Umaru. Ya boleh. Betapa adilnya Umar. Syarufa Khalidun. Juga boleh. Betapa mulianya Khalid. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu adalah ya, sebaik-baiknya teman. Ya, sebaik-baiknya orang yang menyertai. Maka di sini fahasuna fi'lun madhin jamidun li insya'il madhi. Maka hasuna pada ayat tersebut itu adalah fi'il madhi yang jamid yang membawa makna pujian. Sedangkan ulaika, lafadz ulaika yang ada pada ayat tersebut ulai ya ulai. Jadi pada i'rabnya itu ya, kadang ada i'rab yang dipisah seperti ini. Ulai itu adalah ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu merupakan isim isyarah yang mabni dengan kasrah yang menempati kedudukan rafa' sebagai fa'il. Wal kafu, dan kaf yang ada pada ulaika itu adalah harfu khitabin, ya huruf khitab menunjukkan lawan bicara. Rafiqan tamyizun mansubun, dan lafadz rafiqan adalah tamyiz yang mansub. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, waj'alka bi'sa sa'a ila akhirih. Ai maksudnya ij'al sa'a mithla bi'sa fi ma'naha wa ahkamaha. Jadikanlah bi'sa itu sebagaimana, ij'al sa'a. Jadikanlah sa'a itu sebagaimana bi'sa dari sisi makna dan hukumnya. Jadi sa'a itu dapat menempati kedudukan bi'sa dari sisi makna dan hukum-hukumnya. Waj'al fa'ula min kulli fi'lin thulathiyin mithla ni'ma. Dan jadikanlah setiap fa'ula, ya jadikanlah wazan fa'ula dari setiap fi'il thulathi sebagaimana ni'ma. Ya, sebagaimana ni'ma. Fi ma'naha wa ahkamiha min ghairi taqyidin bi hukmin duna akhar. Ya, jadi fi ma'naha wa ahkamiha min ghairi taqyidin bi hukmin duna akhar. Ya, jadi yang tadi yang fi'il yang mengikuti wazan fa'ula tadi, yang mengikuti wazan fa'ula, itu dia dapat menempati kedudukan ni'ma dari sisi makna dan juga hukumnya. Ya. Tanpa terbatas pada hukum tertentu dan juga yang lainnya. Berarti tidak ada hukum yang mengikat penggunaan ini. Kemudian beliau melanjutkan walaisa gharaduhu, ya bukanlah maksudnya itu adalah ni'ma wahdaha. Ya walaisa gharaduhu ni'ma
wahdaha. Jadi bukanlah maksud beliau itu adalah nikmah saja yang dimaksud, hanya nikmah yang dimaksud. Wa innama matsalaha bi'sa. Ya, wa innama matsalaha matsalaha bi'sa. Ya, sesungguhnya beliau itu hanya atau misluha. Ya, yang tepat mislu sebenarnya. Jadi maksudnya bukan maksud beliau di sini itu membatasi fa'ula itu pada makna nikmah saja. Wa innama mithluha bi'sa. Namun itu juga bisa dibawa ke makna bi'sa. Jadi bisa dibawa ke makna nikmah, bisa juga dibawa ke makna bi'sa. Ya. Tapi di sini beliau melanjutkan wal haqqu anna bainahuma furuqan. Ya. Namun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Ya, jadi antara penggunaan terhadap ni'mah dan bi'sa itu ada perbedaan. Asyarna ila ba'diha, yang kami sudah mengisyaratkan kepada sebagian perbedaan tersebut. Wal alifu fi qawlihi fa'ula lil wazni. Dan alif yang ada pada ucapan beliau fa'ula itu untuk ya wazan, ya, alif itlaq. Kan asalnya fa'ula saja, tidak ada alifnya. Wa ma'na musjala ay mutlaqan anit taqyidi. Tadi kan ada di akhir itu musjala, itu maksudnya adalah mutlak tanpa adanya syarat atau keterikatan. Kemudian beliau melanjutkan isti'malu habbadha wala habbadha wa ahkamuhuma. Ya, isti'malu habbadha wala habbadha wa ahkamuhuma. Penggunaan dari habbadha dan juga la habbadha dan juga hukum yang berlaku bagi keduanya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-493 sampai bait yang ke-495. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa mithlu ni'ma habbadha wal fa'ilu wa mithlu ni'ma habbadhal fa'ilu dha wa in turid dhamman faqul la habbadha. Ya. Maka beliau mengatakan habbadha itu bisa diserupakan juga dengan ni'ma. Jadi ketika kita melihat ada jumlah habbadha itu bisa dibawa kepada makna ni'ma. Al-fa'ilu dha, dan fa'il dari habbadha itu adalah lafadz dha di situ. Wa in turid dhamman faqul la habbadha. Dan jika engkau menghendaki makna celaan, berarti yang maknanya bi'sa, itu katakanlah la habbadha. Ya, la habbadha. Kalau yang tadi itu al-madh, pujian. Nah, kalau la habbadha itu adalah celaan. Ada di situ adalah la nafiyah. Kemudian beliau melanjutkan wa aulidzal makhsus ayyan kana la ta'dil bidza fahuwa yudahil mathala. Nah, kemudian letakkanlah ya setelah dza atau ikutkanlah setelah dza itu al-makhsus, berarti yang dikhususkan dengan pujian atau dengan celaan. Ayyan kana, ya apapun yang diinginkan untuk diletakkan di situ. Maksudnya nanti akan dijelaskan boleh mudzakkar, boleh muannats, mufrad, mutsanna dan jamak. Yang seperti itu. Kemudian la ta'dil bidza. Ya, la ta'dil bidza. Ya, janganlah engkau ubah lafadz dza. Yang berarti dza itu harus ada di situ dan dza itu harus sebelum makhsus. Fahuwa yudahi al-mathala. Ya, karena ya
menyerupai atau menandingi al-mathal, yaitu peribahasa. Kemudian beliau melanjutkan wa ma siwa dzarfa bihabba au fajur bilba wa duna dimamul ha kathur. Wa ma siwa dzarfa bihabba au fajur bilba wa duna dimamul ha kathur. Maka beliau melanjutkan wa ma siwa dza irfa bihabba. Kemudian jika misalnya fa'il dari habba itu didatangkan dengan bukan dza, ya, bukan dza, maka dia rofakkanlah kata tersebut. Atau jur bil ba, atau majrurkanlah dengan ba. Waduna dza andimamu alha kathur. Kemudian maksud dari waduna dza indimamul ha kathur itu adalah jika fa'il dari habba, ya, fa'il dari habba itu bukan dza, maka yang lebih banyak itu hak pada habba itu dibaca dhammah, indimam, ya, dibaca dhammah. Berarti menjadi hubba. Menjadi hubba. Ini nanti akan dijelaskan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau menjelaskan ketiga bait ini, beliau mengatakan mimma yajri majra ni'ma wa bi'sa fi ifadatil madahi wadh-dhammi habbadha. Dan di antara kata yang menempati kedudukan ni'ma dan bi'sa dari sisi membawa makna pujian dan juga celaan, itu adalah kata habbadha. Ya, habbadha. Wahia lil madhil ammi. Dan lafadz habbadha itu adalah untuk pujian yang umum. Nah, kalau tadi kan untuk pujian yang khusus sebelumnya. Nah, kalau di sini itu adalah pujian yang umum. Ma'al isy'ari bil hubbi wal qurbi minal qalbi. Namun ada perbedaannya. Di sini dikatakan ma'al isy'ari bil hubbi wal qurbi minal qalbi. Nah, di sini membawa makna pujian, namun di sini disertai dengan makna kecintaan dan juga kedekatan hati. Wala habbadha wa hiya lidzammil 'ammi. Sedangkan kalau ditambahkan dengan la di situ, ya la habbadha, di situ adalah la-nya adalah la nafiyah, itu nanti membawa makna celaan yang umum. Taqulu, maka engkau dapat mengatakan habbadzal muhadditsu al-Bukhariyu. Sebaik-baik seorang ahli hadis itu adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian la habbadzar rajulu Abu Lahabin. Ya la habbadzar rajulu Abu Lahabin. Dan seburuk-buruk laki-laki itu adalah Abu Lahab. Kemudian beliau melanjutkan wa i'rabuhu, dan i'rab dari jumlah ini itu adalah habba. Habba di situ fi'lun madhin jamidun li insya'il madhi. Fi'il madhi yang jamid, yang dia itu membawa makna pujian. Dza ismu isyaratin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan dza pada jumlah tersebut adalah isim isyarah yang mabni dengan sukun, yang menempati kedudukan rafa' sebagai fa'il. Al-muhadditsu huwal makhsusu bil madahi. Dan lafadz al-muhadditsu itu adalah yang dikhususkan dengan pujian. Ya, dan diletakkan setelah dza tadi. Wa yu'rabu mubtada'an, dan di-i'rab sebagai mubtada'. Wal jumlatu qablahu khabarun, dan jumlah sebelumnya yaitu habbadzal muhadditsu itu adalah khabar.
Au khobarun li mubtada'in mahdhufin, atau khobar bagi mubtada' yang dihapus. Ya, ini sudah dibahas atau ada lanjutan. Ala ma taqaddama fi i'rabil makhsusi, sebagaimana yang sudah berlalu dari i'rab yang telah berlalu. Kemudian beliau melanjutkan, illal badala fala yasihhu huna, ya, kecuali badal, karena kan bisa juga ya di-i'rab sebagai badal. Nah, tapi kalau badal fala yasihhu huna, maka tidak memungkinkan di-i'rab sebagai badal di sini. Kemudian beliau melanjutkan, wa mithlu hadza yuqalu fi i'rabis shighati tsaniyati. Dan yang serupa dengan ini itu dapat dikatakan pada i'rab yang kedua. Yang kedua tadi apa? Yang la habbadzar rajulu Abu Lahabin. La habbadzar rajulu Abu Lahabin, itu i'rabnya sama dengan yang tadi. Tetapi di sini dikatakan ma'a i'rabila nafiyatun. Ya, tapi di sini ada la-nya tadi, la-nya adalah la nafiyah. Wa hadzal makhsusu lahu hukmani. Maka makhsus pada habbadza ini itu memiliki dua hukum. Ya, jadi makhsus untuk habbadza itu memiliki dua hukum. Al-awwalu, hukum yang pertama, annahu la yasihhu taqaddumuhu 'alal fa'ili dza. Ini yang diungkapkan pada syair, bahwa tidak memungkinkan mendahulukan makhsus dari fa'ilnya, yaitu dza. Ya, jadi makhsus itu harus diletakkan setelah dza, tidak boleh didahulukan dari dza. Fala taqulu, maka engkau tidak mengatakan habba Khalidun dza. Ya, tidak boleh engkau mengatakan habba Khalidun dza. Turidu, padahal yang engkau inginkan habba dza Khalidun. Ya, sebaik-baik yaitu adalah Khalid. Kemudian ats-tsani, yang kedua, annal fa'ila dza, ya, bahwa fa'ilnya yaitu dza itu yalzamul ifrada, itu selalu datang dalam bentuk mufrad. Kita tahu bahwa dza itu adalah isim yang menunjukkan makna mufrad. Nah, isim yang mabni yang menunjukkan makna mufrad. Nah, ini selalu datang dalam bentuk mufrad, tidak menjadi dzani, ya, dan seterusnya. Kemudian wat tadhkira, selalu datang dalam bentuk mudzakkar. Ya, selalu datang dalam bentuk mufrad, kemudian selalu datang dalam bentuk mudzakkar. Mahma kana amrul makhsusi minal ifradi awit tathniyati awil jam'i awit tadhkiri awit ta'nifi. Ya. Jadi dza itu selalu datang dalam bentuk mufrad, ya, bagaimanapun keadaan makhsusnya. Ya. Jadi mahma kana amrul makhsusi, bagaimanapun keadaan makhsusnya, baik makhsusnya itu mufrad atau tathniyah, mutsanna, ya, kemudian jamak, kemudian mudzakkar atau muannats. Apapun makhsusnya, dza di sini selalu datang dalam bentuk mufrad dan mudzakkar. Ya. Maka bagaimana contohnya? Di sini beliau memberikan contoh. Taqulu, engkau mengatakan habbadzat tabibu Muhammadun. Sebaik-baik dokter adalah Muhammad. Maka di sini kita lihat maksudnya, yaitu at-tabibu itu mudzakkar. Ya. Kemudian mufrad juga, berarti sama dengan dza. Nah, kemudian wa habbadzat tabibatu Fatimatu. Dan sebaik-baik dokter wanita itu adalah Fatimah. Maka di sini juga dapat dilihat maksudnya at-tabibatu itu mufrad tapi dia muannats. Tetapi habbadza tetap dzanya tetap mudzakkar dan mufrad.
Kemudian habbadat tabibani al-Muhammadani. Sebaik-baik dua dokter itu adalah dua Muhammad. Ini juga sama. Di sini maksudnya mudzakkar dan mutsanna. Ya, tetapi tetap habbada. Kemudian habbadat tabibatani al-Fatimatani. Sebaik-baik dua dokter wanita itu adalah dua Fatimah. Kita lihat maksudnya at-tabibatani itu muannats dan mutsanna. Ya, maka habbada tetap. Kemudian wa habbadat tabibuna awil atibba'u al-Muhammaduna. Ya, habbadat tabibuna awil atibba'u al-Muhammaduna. Sebaik-baiknya para dokter laki-laki itu adalah para Muhammad. Di sini maksudnya at-tabibuna atau al-atibba'u itu mudzakkar dan jamak. Maka habbada tetap. Kemudian habbadat tabibatu al-Fatimatu. Sebaik-baik para dokter wanita itu adalah para Fatimah. Ini juga sama, maksudnya at-tabibatu itu muannats dan jamak. Maka untuk semua keadaan ini kita lihat itu semuanya habbada dza itu selalu dalam bentuk mufrad dan mudzakkar. Maka beliau melanjutkan wadzalika, ya, mengapa demikian? Li'anna hadhihi as-sighata ushbihatil mathala fi kathratil isti'mali. Ya, wadzalika li'anna hadhihi as-sighata ushbihatil mathala fi kathratil isti'mali. Mengapa? Karena bentuk ini itu tadi menyerupai matsal, diserupakan atau asbaha, ya. Wa dzalika li anna hadhihi as-sighata ashbahatil mathala fi kathratil isti'mali. Karena bentuk ini yang seperti ini itu sudah menyerupai matsal peribahasa dalam banyak pemakaian. Ya, maka di sini itu sudah seperti matsal, seperti peribahasa. Kemudian wal amsalu la tughayyiru mutlaqan. Ya, wal amsalu la tughayyiru mutlaqan. Dan yang namanya peribahasa itu tidak berubah-ubah. Ya, lafadznya secara mutlak. Kemudian wala tukhaliful lafdzal ladzi warada 'anil arabi. Ya, wala tukhaliful lafdzal ladzi warada 'anil arabi. Ya, dan juga tidak menyelisihi lafadz yang datang dari orang Arab. Ya, jadi tidak berubah secara mutlak, yang namanya peribahasa ya datang seperti itu, dan juga tidak berbeda lafadznya sebagaimana yang didengarkan dari orang Arab. Dalam bahasa kita pun demikian. Peribahasa dari dulu sampai sekarang ya kita bawa apa adanya. Ya, kemudian beliau melanjutkan mahma ta'addadat mawatinus isti'malihi. Bagaimanapun ya ada banyak tempat untuk penggunaannya. Fakadza ma ashbahaha. Demikian juga apa yang serupa dengan sirah-sirah ini. Kemudian beliau melanjutkan wa'lam anna habba laha halatani, dan ketahuilah bahwa yang namanya habba itu memiliki dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakunal fa'ilu huwa kalimatu dza. Ya, bahwa fa'il dari habba itu adalah kata dza. Wa hadza huwal ghalibu, dan ini adalah yang paling banyak. Berarti habba itu paling banyak datang dalam bentuk habbadza. Fa yajibu amroni, maka ketika fa'ilnya itu berupa dza, maka diwajibkan dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, fathul ha'i fi habba. Memfathahkan hak yang ada pada habba.
Ya, berarti dibacanya habba bukan hubba. Itu wajib kalau fa'ilnya dha. Kemudian ats-tsani yang kedua an yabqa al-fa'ilu dha ala suratil ifradi wat tadhkiri, yaitu fa'il dha itu tetap dalam bentuk mufrad dan mudzakkar, ya, tidak diubah, tidak digantikan dengan yang lain. Tidak boleh digantikan dengan dzani dan yang seterusnya. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Al-halatu tsaniyatu, kemudian keadaan yang kedua dari fa'ilnya habba itu adalah an yakunal fa'ilu isman akhara ghaira kalimati dha. Ya, an yakunal fa'ilu isman akhara ghaira kalimati dha. Bahwa fa'ilnya itu berupa isim yang lain yang bukan merupakan kata dha. Fayajuzu jarruhu bil ba'i az-zaidati. Ya, maka wajib memajarurkannya dengan ba tambahan. Maaf. Fayajuzu raf'uhu 'alal fa'iliyati bi kalimati habba. Maaf ya, tadi yakunul fa'ilu isman akhara ghairu kalimati dha, fayajuzu raf'uhu 'alal fa'iliyati bi kalimati habba. Maka boleh, ya, boleh merofakkan fa'ilnya habba, dibaca rofa, sebagai fa'il. Ya, fa'ilnya karena ada kata habba. Wa yajuzu jarruhu bil ba'iz zaidati, dan boleh memajarurkannya dengan ba tambahan. Ya, berarti kalau fa'ilnya bukan dha itu boleh dirofakkan, boleh dijarkan. Taqulu, maka engkau boleh mengatakan habbat tabariyu mufassiron. Ya, habbat tabariyu mufassiron. Yaitu ya Tabari itu adalah At-Tabari adalah sebaik-baik ulama penafsir. Atau hubba bit-Tabari mufassiron. Ya, sama artinya, sebaik-baik penafsir itu adalah At-Tabari. Kemudian beliau melanjutkan wa aslu habba itu adalah habuba. Ya, habba itu kan ba-nya itu dileburkan, ada dua ba yang dileburkan. Maka asalnya adalah habuba, mengikuti wazan fa'ula. Ya. Kemudian thumma udghimatil ba'u fil ba'i. Kemudian ba yang kedua itu diidghamkan ke ba yang ketiga. Fasarat habba, maka menjadi habba. Fahiya min babi fa'ula al-mutaqaddimi. Itu mengikuti wazan fa'ula yang telah berlalu penjelasannya. Wa amma harakatul ha'i fi hadhil halati fayajuzu dhammuha wa fathuha. Adapun harokat ha yang ada pada habba, yang ada dalam keadaan ini, itu boleh dibaca dhammah dan boleh dibaca fathah. Fataqulu, maka engkau boleh mengatakan habba ahlus sidqi. Ya, habba ahlus sidqi. Ya, betapa baik ahli kebenaran. Wa hubba ahlus sidqi, dan betapa baik ahli kebenaran. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ya, di mana beliau mengatakan wa mithlu ni'ma habbadha ila akhirih. Ai maksudnya mithlu ni'ma ma'a fa'iliha fi insya'il madahi jumlatu habbadha. Yaitu serupa dengan ni'ma, ya, bersama dengan fa'ilnya dalam membawa makna pujian, itu adalah kata habbadha. Artinya kata habbadha itu menyerupai ni'ma dan fa'ilnya dari sisi dia itu membawa makna pujian. Wahia jumlatun fi'liyatun, dan habbadha adalah jumlah fi'liyah. Al-fa'ilu dha, dan fa'ilnya adalah dha. Wa 'inda iradati dhammi
Dan ketika diinginkan makna dzam atau celaan, tazidula an-nafiyata, maka engkau menambahkan la an-nafiyah. Fataqulu, maka engkau mengatakan la habbadha. Ya, jadi kalau pujian itu habbadha saja, kemudian kalau celaan la habbadha. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma dzakara annal makhsusa lahu hukmani." Kemudian beliau menyebutkan bahwa makhsus yang ada pada habbadha itu memiliki dua hukum. Faqala, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa aulidha al-makhsus. Ya, beliau mengatakan wa aulidha al-makhsusa. Maksudnya apa? Ai auqi'il makhsusa ba'da kalimati dha. Yaitu letakkanlah maksus setelah kata dha. Ya, artinya harus terletak setelah dha, tidak boleh sebelumnya. Ayyan kana, maksudnya yakni mudzakkaron kana. Ya baik maksusnya itu mudzakkar, au muannatsan mufradan, atau maksusnya muannas mufrad, au mutsannan au majmu'an, atau mutsanna atau jamak. Kemudian beliau melanjutkan la ta'dil bidza. Ya, la ta'dil bidza. Maksudnya apa? Ai la tamil bilafdzi dza ila ghairihi. Janganlah engkau palingkan lafaz dza kepada yang selainnya. Artinya dza itu harus selalu datang dalam bentuk mudzakkar dan mufrad. Kemudian balil zam ifradahu wa tadhkirahu. Ya, balil zam ifradahu wa tadhkirahu, tapi tetapkanlah dza itu datang dalam bentuk mufrad dan mudzakkar. Kemudian fahwa yudahil mathala. Fahwa yudahil mathala. Itu maksudnya apa? Ta'lilun lil hukmainil madhkuraini. Itu menjadi illah atau sebab bagi dua hukum yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Ya, yang aulidhal makhsusa, kemudian ayyan kana, kemudian la ta'dil bidza, itu karena itu menyerupai mathal. Kemudian tsumma dzakara, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan annal fa'ila idza kana ghaira kalimati dza, bahwa fa'il dari habba itu jika bukan merupakan kata dza, fa innahu yajuzu raf'uhu wa jarruhu, maka fa'ilnya itu boleh dirofakkan dan boleh juga dimajrurkan. Wa amma harakatul ha'i min habba, dan adapun harakat ha dari habba, faqad kathura dhammuha, maka banyak dibaca dhammah jika fa'ilnya itu bukan dza, jadi menjadi hubba. Wa yufhamu minhu annahu idza kana al-fa'ilu dza imtana'ad dhammu wa wajabal fathu. Dan dipahami dari ungkapan ini, annahu idza kana al-fa'ilu dza, jika fa'ilnya itu adalah lafaz dza, imtana'ad dhammu wa wajabal fathu. Tidak boleh haknya itu didommahkan, tetapi wajib difathahkan. Berarti tidak boleh hubbadza, tetapi harus habbadza. Wa qawluhu fajur, ya, dan ucapan Ibnu Malik fajur itu adalah al-fa'u zaidatun. Fa di situ adalah fa zaidah. Au fi jawabi syartin muqaddarin, atau sebagai fa yang ada pada jawab syarat yang ditakdirkan. Ai, ya, kalau mengikuti i'rab yang kedua, in syi'ta fajur. In syi'ta fajur. Jika engkau ingin, maka majrurkannya. Ya, berarti boleh rofa, boleh jar. Li'anna harfal atfi la yadkhulu ala mithlihi. Karena huruf ataf itu tidak bisa masuk kepada yang sejenisnya. Ya, karena ada au. Ya, au itu kan huruf ataf, kemudian kok ada fa lagi.
Ya, maka tidak bisa setelah atof kemudian atof. Wallahu a'lamu. Maka ini adalah akhir dari pembahasan ni'ma dan bi'sa. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.